Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah berbahaya jika kita tidak menyadari keterbatasan kita. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Nahum 3 ayat 8 sampai ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Adakah engkau lebih baik dari Tebe, kota dewa Amon, yang letaknya di sungai Nil, dengan air sekelilingnya, yang tembok kotanya adalah laut, dan bentengnya adalah air. Ethiopia adalah kekuatannya, juga Mesir, dengan tidak terbatas. Put dan orang-orang Libya adalah pembantunya. Tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan, terpaksa masuk ke dalam tawanan. Bayi-bayinya pun diremukan di ujung segala jalan, tentang semua orangnya yang dihormati dibuang undi, dan semua pembesarnya dibelenggu dengan rantai. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Apa isi firman Tuhan ini, dan tentang apa? Seperti yang telah disampaikan dalam video-video sebelumnya, konteks pasal Nahum 3 adalah penghakiman Tuhan atas kota Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur yang telah melakukan kekejaman terhadap bangsa lain. Dalam ayat-ayat ini, Tuhan membandingkan Niniwe dengan kota Tebe, yang terletak di sepanjang sungai Nil di Mesir. Allah menunjukkan bahwa, meskipun Tebe memiliki pertahanan alam yang kuat, dengan sungai dan perairan yang mengelilinginya, serta kekuatan militer yang kuat, dengan persekutuan beberapa negara, namun pada akhirnya Tebe jatuh ke tangan musuh dan menjadi budak. Anak-anaknya dibantai, rakyatnya ditawan, dan pemimpinnya dihukum. Ini menunjukkan bahwa kekuatan manusia dan hikmat politik tidak cukup kuat untuk lepas dari penghakiman Tuhan atas kejahatan dan ketidakadilan. Tuhan akan menghakimi semua orang dan bangsa yang melakukan kejahatan, bahkan jika mereka memiliki kekuatan dan keunggulan yang besar. Perikop ini mengajarkan kita tentang bahaya tidak menyadari keterbatasan kekuatan kita sendiri. Tebe, kota besar saat itu, memiliki kekuatan alam dan kebijaksanaan politik yang luar biasa. Mereka merasa sangat kuat tanpa tanding, dan sangat percaya diri bahwa kemampuan mereka akan sanggup melindungi diri mereka sendiri. Namun, mereka tidak menyadari bahwa kekuatan mereka terbatas. Mereka tidak menyadari bahwa hanya Allah yang memiliki kekuatan nyata, dan hanya Dia yang dapat melindungi mereka dari segala bahaya dan penghakimannya. Akibatnya, mereka mengalami penghakiman Tuhan yang mengerikan, dan kekuatan mereka tidak mampu mencegah hal itu terjadi. Dalam ayat-ayat ini, Allah ingin menunjukkan bahwa Dialah pembela sejati umat-Nya. Tuhan akan melindungi umat-Nya dalam situasi yang sulit, dan bahkan tampaknya mustahil. Di dalam Alkitab, Allah menyatakan kehendak-Nya dan kebenaran-Nya yang kekal. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita dapat memahami kehendak-Nya, dan merasakan kehadiran-Nya dalam hidup kita. Di dalam Kristus, kita menemukan kebebasan dari dosa dan kematian. Hidup dalam damai hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita merasakan kebahagiaan dan kepuasan sejati dalam hidup kita. Menaati firman Tuhan menunjukkan iman dan rasa hormat kita kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri." Lakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengarkannya. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, bukan hanya mengakuinya.
Dengan menaati firman Tuhan, kita hidup menurut kehendak-Nya dan memuliakan nama-Nya. Efesus 5, ayat 10 mengatakan, "Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan." Artinya, cobalah mengerti apa yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, menaati firman Tuhan adalah cara kita untuk memahami kehendak-Nya dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Menaati firman Tuhan membantu kita membangun karakter Kristiani yang kuat dan tak tergoyahkan. Ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita membangun fondasi yang kokoh dan kuat dalam hidup kita. Kita akan dimampukan untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab. Apa pesan Tuhan untuk kita? Pesan Tuhan untuk kita adalah tentang pentingnya mempercayai Yesus Kristus dan menaati firman-Nya. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita adalah murid sejatinya. Namun, keyakinan kita haruslah dibuktikan dengan ketaatan terhadap firman-Nya. Tuhan ingin agar kita memahami bahwa hanya dengan mempercayai Yesus dan menaati firman-Nya kita dapat mengenal kebenaran dan memerdekakan diri dari dosa. Firman-Nya mengajarkan kita tentang jalan keselamatan dan kehidupan yang benar, dan hanya dengan mentaatinya kita dapat mencapai kehidupan yang sejati dan kekal. Selain itu, Tuhan juga ingin menunjukkan bahwa pengenalan akan kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman pribadi dengan Yesus. Bukti kebenaran yang sejati bukanlah berasal dari diskusi teologis atau pengamatan ilmiah, tetapi dari transformasi hidup yang dialami melalui kepercayaan kepada Yesus dan ketaatan terhadap firman-Nya. Dalam dunia yang penuh kebingungan dan ketidakpastian, pesan Tuhan dalam Yohanes 8, ayat 30 sampai ayat 32, mengajarkan kepada kita bahwa hanya dengan berpegang pada ajaran-ajarannya, kita dapat menemukan kebenaran dan makna hidup yang sebenarnya, serta hidup dengan kebebasan dan kedamaian yang hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang benar dengannya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita harus tetap berada pada firman-Nya, maka kita benar-benar adalah murid-murid-Nya, dan hanya dengan cara ini kita bisa mengenal kebenaran dan memerdekakan diri kita dari dosa. Tetapi, bagaimana cara kita membuktikan kepercayaan kita kepada Yesus? Melalui ketaatan terhadap firman-Nya. Pertama-tama, kita harus memahami firman-Nya dan mengambil langkah konkret untuk mentaatinya. Kita bisa mulai dengan membaca Alkitab secara teratur dan berdoa agar Roh Kudus membimbing kita dalam memahami makna dan aplikasi firman-Nya dalam kehidupan kita. Selain itu, kita juga harus mengambil tindakan nyata dalam mentaati amanat agung Yesus. Amanat agung ini adalah untuk mengabarkan Injil kepada semua bangsa dan menjadikan mereka murid-murid Yesus. Kita bisa melakukan hal ini dengan cara mengabarkan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita dan mendukung pekerjaan pelayanan gereja dalam misi memenangkan jiwa. Dalam hal ini, kita juga harus menunjukkan kasih Yesus kepada sesama dengan memberikan kasih sayang dan perhatian yang tulus kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Seperti yang dicatat dalam kitab Yohanes 13, ayat 35, "Dengan ini semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-Ku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Jadi, kita harus membuktikan kepercayaan kita kepada Yesus melalui ketaatan terhadap firman-Nya dan amanat agungnya. Kita harus memahami firman-Nya, mengambil tindakan nyata dalam mentaatinya, dan menunjukkan kasih-Nya kepada sesama. Melalui ketaatan dan kasih yang tulus ini, kita akan memuliakan Tuhan,
dan memberikan kesaksian yang hidup bagi dunia, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup.